Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur. Terlebih kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam. Dan tentunya tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi mereka-mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai kedua tunas, sebagai pemimpin umat yang tentunya telah menyelamatkan kita dari zaman kezaliman, zaman kebodohan, zaman penistaan menuju zaman ilmu pengetahuan dengan cahaya Islam. Mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat dan salam ini menjadikan kita mendapatkan syafaat beliau ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih berada di bulan Muharram, yaitu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dan diantaranya ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ad-dinul qayyim, dan itulah ketetapan bagi agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat zalim. Tentunya berbuat zalim pada diri kita. Wa qatilul musyrikina kafah, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memerangi orang-orang musyrik, orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut setidaknya ada 4 pesan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk banyak beramal soleh. Amal soleh salah satunya yaitu akan menemani kita ketika kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita. Begitupun akan menjadikan kita hidup lebih baik lagi, akan memberikan kita pahala yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sungkan-sungkan kita banyak beramal soleh, terutama di bulan Muharram ini. Dan salah satu amal saleh yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Muharram yaitu berpuasa. Dan faedahnya sangat besar sekali, karena salah satu puasa yang paling afdal, yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan, yaitu puasa di bulan Muharram. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan, yaitu Syahrullahil Muharram. Paling afdol, paling utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan yang di Muharram, yaitu bulan Muharram, yaitu puasa Asyura yang kita kenal.
Selain dia memberikan kita pahala, puasa Asyura juga akan mengampuni dosa kita setahun yang lewat. Karena suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat tentang faedah dari kita melakukan puasa Asyura. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Su'ila an saumi Asyura, faqala Nabi SAW yukaffiru sana al-madiyah. Rasulullah SAW ditanya tentang faedah atau manfaat kita melakukan puasa Asyura, yaitu dia akan mengampuni dosa kita yang telah lewat. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita melakukan puasa ini, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan setahun, sebulan, ataupun seminggu saja kita ingin agar dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa kita, apalagi setahun. Dan tentunya akan memberikan kita pahala dan banyak manfaat lain ketika kita melakukan puasa di bulan Asyura. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita agar tidak melakukan dosa, perbuatan zalim, tentunya pada diri kita. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kita menjerumuskan jiwa kita, diri kita kepada kehancuran. Jangan kita melakukan dosa. Mari kita hindari berbuat dosa di pada bulan Muharram ini. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amal soleh kita, namun ketika kita berbuat dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan dosa kita. Makanya kita hindari perbuatan dosa, menyakitin diri kita, apalagi kita menyakitin orang lain, kita berbuat zalim kepada orang lain. Dan di antara salah satu yang menyebabkan kita berbuat zalim kepada orang lain, maka kita terhalang untuk masuk surga. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memerangi orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yaitu orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sebab orang yang melakukan syirik. Yang pertama bisa jadi karena kebodohan dia, al-jahlu. Karena kebodohan dia tidak memahami agama, maka menyebabkan dia musyrik, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menganjurkan kita untuk banyak memperdalam agama, perbanyak tadabbur kita tentang ayat Al-Quran, agar lebih memahamkan lagi tentang syariat-syariat Islam, tentang anjuran, ajaran, dan larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua bisa jadi karena dhaiful iman, karena lemahnya iman. Oleh karena itu perkuat iman kita dengan banyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, mentadabbur ayat. Itu salah satu menambah keimanan kita, agar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah. Dan apabila kita lemah iman kita, maka kita gampang terombang-ambing, gampang terjerumus dalam dosa atau perbuatan syirik. Oleh karena itu, maka mari kita sama-sama mempertebal iman kita, memperkuat iman kita, agar menjadi orang-orang yang tegar, yang kuat. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga bisa jadi karena ikut-ikutan. Orang yang berbuat salah maka dia ikut-ikutan, orang berbuat zalim maka dia ikut-ikutan, orang berbuat syirik maka dia ikut-ikutan. Itu salah satu menyebabkan dia berbuat syirik. Apabila kita telah melakukan syirik, maka tentunya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa kita. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Begitupun ketika kita melakukan syirik, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima semua amal yang kita lakukan. Ketika kita berbuat syirik, kita beramal saleh atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu may yusyrik billah la habitu anhum ma kanu ya'malun. Maka amal yang kita lakukan itu akan sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita meninggal, nanti di akhirat kita tidak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah haramkan kita untuk masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahumun nar. Dan dia selama-lamanya di neraka. Wa ma lizzalimin min ansar. Dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Orang yang berbuat syirik, yaitu orang-orang yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya agar tidak berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar. Lebih besar daripada dosa besar. Dan salah satu cara kita bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat syirik juga, sebagian ulama mengatakan halal darah dan hartanya. Jadi darah boleh dia dibunuh ataupun hartanya diambil. Itu sebagian ulama mengatakan. Tapi sebagian ulama lain mengatakan kalau seandainya dia melakukan syirik lalu menyebabkan orang lain meninggal, maka dia wajib dibunuh juga, kata ulama tersebut. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di bulan Muharram ini mari kita jauhi perbuatan dosa, perbuatan zalim, terutama berbuat zalim pada diri kita dan orang lain. Begitupun jangan sampai kita berbuat syirik, karena orang yang berbuat syirik dosanya sangat besar dan lebih besar daripada dosa besar. Salah satu cara yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk banyak beramal soleh. Perbanyak amal soleh kita, salah satunya dengan kita berpuasa di bulan Muharram yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita. Dan yang terakhir pesan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Tentunya orang bertakwa yaitu orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala bagaimana menggambarkan orang-orang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yaitu allazina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan yang gaib, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, begitu beriman kepada makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk gaib yaitu syaitan. Wa yuqimunas shalah, dan mereka melaksanakan salat. Itulah orang-orang bertakwa. Mereka beriman kemudian melaksanakan salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ditambah dengan salat sunnah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menginfakkan di harta di jalan Allah juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai manusia dan dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang tidak mau menafkahkan harta di jalan Allah, orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari manusia, jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan neraka. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang bertakwa. Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang ataupun sempit. Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Ketika dia lapang dia menafkahkan harta dia. Ketika dia dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan sempit, dia juga menafkahkan hartanya di jalan Allah. Pada suatu hari Rasulullah SAW juga ditanya, puasa apa atau sedekah apa yang paling afdal? Ayu sedekah afdal. Yang pertama, orang yang menafkahkan hartanya ketika dia sehat, wa anta sahih. Ketika kita sehat, ketika kita banyak uang, ketika kita mampu, maka kita bersedekahlah. Wa anta haris, dan ketika kalian sangat membutuhkan. Artinya ketika kita punya uang 20, ada orang yang meminta, yang butuh uang 20.000 juga. Apakah kita kasihkan ketika dia membutuhkan? Mungkin mikir 2 kali ya. Tapi ketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kalau seandainya kita mampu untuk memberikan uang tersebut, dan itu yang paling afdal. Karena ketika kita butuh, kita kemudian kita berikan, insya Allah Allah ganti, langsung Allah ganti kalau seandainya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan dari ayat tersebut, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang menahan amarahnya ketika dia diancam atau ketika dia dalam keadaan posisi emosi.
Jadi orang yang bertakwa itu dia bisa menahan amarahnya, karena amarah itu dari syaitan. Sayyidina Ali pernah ketika dalam perang diludahi oleh musuhnya. Namun apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Dia tidak langsung membunuh musuhnya tersebut, karena dia takut ketika dia membunuh dia dalam keadaan posisi marah. Itu yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu dalam keadaan marah. Begitupun kita ketika kita memarahin anak kita, ketika kita menyuruh anak kita melakukan sholat atau perbuatan baik, jangan sampai dalam posisi kita marah, emosi. Karena emosi marah itu bagian dari syaitan. Wal afina 'anin nas, dan kita memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang paling mulia itu orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ketika orang lain bersalah kepada kita, maka kita berusaha untuk memaafkannya. Karena susah. Nah, orang yang memaafkan orang lain itu susah. Ketika orang punya salah kepada kita, tapi kita mampu untuk memaafkan, itu orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang bertakwa, dia bisa melakukan itu. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka kita berusaha bisa menjadikan orang yang pemaaf, memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan orang-orang yang bertakwa, mereka di antara salah satu orang yang berbuat baik. Mungkin ini saja dari Abi, semoga bermanfaat. Semoga kita biasa melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya berpuasa di bulan Muharram ini, dan memperbanyak amal kita, menjauhi perbuatan dosa. Begitupun kita dianjurkan juga untuk menjauhi syirik. Kalau bisa kita memerangi orang-orang syirik, itu lebih bagus. Dan menjadilah orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.